Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat soal ujian sekolah saat ini, soal utama terutama ya, maka silakan aktifkan terlebih dahulu salah satu web browser yang kita sukai. Kali ini saya menggunakan Google Chrome seperti biasanya. Kemudian masuklah ke Google Drive dengan akun kita masing-masing. drive.google.com lalu enter. Kemudian ketikkan akun kita, berikutnya atau next, jangan lupa sandinya, kemudian berikutnya. Nah, template soal sudah disiapkan di sini di Drive bersama. Kemudian di kurikulum 2020-2021 ini dibuka. Kemudian ada di semester 2, ada di folder ujian sekolah tahun 2020-2021, kemudian ada di soal ujian sekolah tahun 2020-2021. Kemudian masuklah ke salah satu mapel yang kita buat soal ujiannya, misalnya bahasa dan sastra Inggris ya, saya buka. Nah, kemudian buatlah soal dengan mengaktifkan formnya. Form itu berwarna violet ini ya, violet atau ungu ini ya. Tinggal klik 2 kali. Hanya sekedar mengingatkan bahwa ketika kita memulai membuka form baru, yang aktif pertama kali pastilah kartu soal yang pertama ini. Kartu yang pertama ya, belum tentu soal. Ini juga bukan soal kan. Dibuktikan dengan ada warna biru di sisi kirinya ini. Dan kalau kita langsung klik simbol plus atau tambahkan pertanyaan untuk mengawali pembuatan soal yang pertama, maka soal pasti akan diletakkan di bawah kartu yang sedang aktif ini. Berarti di sini. Dan padahal itu tidak kita inginkan. Yang kita inginkan kartu itu terletak di paling bawah, di bawah nama-nama siswa yang ada di sini. Jadi kita harus menggesernya dulu ke bawah. Ini bukan susah tapi sering lupa, termasuk saya yang sering lupa. Nah, di sini. Kemudian setelah sampai di bawah juga jangan langsung klik plus, karena meskipun kita ada di bawah, kartu yang paling bawah belum aktif ini, belum berwarna biru ini, diklik dulu, klik, sehingga nanti soalnya akan muncul di bawahnya tulisan lembar soal itu. Contohnya ini saya klik, ya, di situ akan muncul di bawahnya, di bawah kartu yang sedang aktif. Itu yang jangan sampai lupa. Lalu tinggal pertanyaannya diketikkan atau dicopy dari tempat lain, opsinya juga, tentunya ini pilihan ganda. Kemudian setelah itu jangan lupa kunci jawabannya diaktifkan, tentukan kunci jawabannya serta poinnya. Kemudian Bapak Ibu tidak usah risau dengan poinnya bebas, tidak harus memaksakan diri bahwa semuanya nanti akhirnya poinnya atau skornya bernilai 100, tidak perlu. Jadi poinnya silakan, yang penting diisi, jangan sampai tidak diisi. Oke, setelah selesai kuncinya diisi, kemudian poinnya juga diisi, selesai, lanjutkan dengan kartu soal berikutnya dengan menekan tambah plus. Dan tentu plus itu akan menambahkan di bawahnya, karena yang aktif sekarang masih yang kartu terakhir ini. Demikian juga ketika kita ingin menyudahi dulu, kemudian di suatu saat kita buka kembali, jangan lupa geser lagi ke bawah, klik soal yang paling bawah atau kartu yang paling bawah agar berwarna biru, lalu baru klik tombol plus ini. Ini sering lupa, termasuk saya sering lupa. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, khusus bagi mata uji bahasa, biasanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang mungkin ya. Biasanya kan ada soal yang diawali dengan teks atau bacaan di atasnya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Maka cara membuat teksnya tidak usah harus bersamaan dengan soalnya. Contohnya ini saya plus ya. Plus ini berarti menambah soal. Maaf, ini saya geser ke bawah dulu.
saya aktifkan, kemudian saya tekan plus, kemudian ke bawah. Nah ini pertanyaan ini tidak usah diisi teks terlebih dahulu, teksnya di situ, kemudian di bawahnya ada pertanyaannya, ini misalnya teksnya ya. Nah ini repot karena ini tidak bisa ditekan enter. Maka kalau akan diawali dengan teks atau bacaan ya, maka gunakan ini. Nah ini tambahkan judul dan deskripsi atau tambahkan teksnya. Ya ini untuk memberikan teks, untuk menambahkan teks. Dan juga jangan ini. Ya, kemarin ada yang keliru soalnya waktu PTS itu ya, untuk membuat teks tidak menggunakan tambahkan bagian. Kalau tambahkan bagian itu untuk membuat sesi pertanyaan, sesi identitas siswa, sesi dan seterusnya gitu. Tapi ini contohnya, ini lembar soal sudah ada, lalu saya ingin membuat teks karena ada sebuah soal yang berbentuk teks, saya klik teks ya. Coba saya lihat di bawah. Nah ini ada judul tanpa judul, ketik aja teks ya, atau mungkin bacaan begitu kan. Nah disinilah kita ketikkan teksnya, nah, bacaannya gitu ya. Nah kalau di sini ini bisa beberapa paragraf, saya enter juga bisa kan, seperti itu. Baru setelah selesai bacaannya, di bawahnya buat soalnya pakai ini. Terus nah ini ada pertanyaan. Di pertanyaan ini berdasarkan teks yang ada di atasnya. Oleh karena itulah pada PTS kemarin saya usahakan untuk soal bahasa settingannya tidak diacak, karena diacak nanti bacaannya kacau. Bacaannya kemana, soal yang berhubungan dengan bacaan itu juga letaknya di mana, itu jadi kacau nantinya. Ya, saya kira itu sebuah hal yang mudah namun sering lupa ya, jadi ini hanya mengingatkan. Demikian Bapak Ibu, kalau ada masalah bisa diskusi nanti di sekolah dengan teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.